Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan kedua tahun 2022. Saya Marvet Pamase SPD, guru pada UPT SMP Negeri 2 Sesean, Kabupaten Toraja Utara, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan kedua pada LPTK Universitas Muhammadiyah Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada hari ini, Senin 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 71 dengan materi Self Introduction, metode pembelajaran Problem Based Learning. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Attention, stand up please. Greeting to the teacher. Good morning, sir. Sit down please. Good morning everybody. How are you today? I'm fine. How are you today? I'm fine. Okay, great. Before we starting our lesson today, please Julia coming in front of the class. Please to lead pray. Before beginning the lesson today, let's pray according to our belief. Finish. Okay, thank you Julia. Now I would like to attend your name. Ya, Juliani, Present sir. Claudia Diku, Present sir. Julia, Present sir. Stefani. Present sir. Okay. Are you ready to study now? Are you ready? Yes. Okay. Before we starting our lesson today, sebagai wujud nasionalisme kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Ya, everybody stand up please. Hiduplah Indonesia Raya. 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Okay, sit down please. Before we starting our lesson today, I have a question for you. Minggu lalu kita belajar tentang apa anak-anak? About greetings. Hah? About greetings. About greetings. Yeah, about greetings. How to say in English selamat pagi, toh? Selamat siang, selamat sore, selamat malam, and so on. Ya, itu pelajaran kita minggu lalu. Now, today we are going to study about we are going to study about self-introduction. Ya, everybody repeat, ikuti saya, self-introduction. Self-introduction. More, self-introduction. Self-introduction. Ada yang tahu nggak dalam bahasa Indonesia itu self-introduction itu apa? Hah? Perkenalan diri. Very good, ya, luar biasa, ya. Tetapi sebelum kita masuk dalam materi kita khususnya tentang self introduction, I have ice breathing for you. Ya, kita ada main-main sedikit supaya jangan loyo, ini masih pagi-pagi sudah ada yang loyo-loyo. Ya, semua harus semangat. Ya, ikuti perintah dari saya saja. Ya, example, touch your foot. Oh, pegang kaki. Kaki to foot top. Okay, everybody stand up please. Semua harus semangatnya ikuti perintah dari saya. Ya, sesuai perintah dari saya. Touch your head. Touch your nose. Percepat lagi, ya. Touch your head. Touch your eyes. Touch your nose, touch your ears. Once more, touch your head, touch your nose, touch your face. Face itu muka. Okay, everybody clap. Tepuk tangan. Okay, sit down please. Ya, untuk memulai pelajaran kita tentang self introduction, coba semua memperhatikan ini tentang inti pembelajaran kita dimuat dalam disebut dengan tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran kita itu setelah mengikuti proses pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning dengan bantuan media audiovisual dan LKPD, peserta didik dapat mengidentifikasi dan memahami ungkapan yang digunakan dalam self-introduction serta menyusun teks ungkapan dasar dalam pemaparan jati diri dan melakukan pemaparan jati diri dengan lancar dan tepat. Itu adalah tujuan pembelajaran kita dari materi self introduction. Ya, untuk selanjutnya saya akan memutarkan satu video, kemudian nanti kalian simak, ya, simak apa yang dibicarakan dalam video ini tentang self introduction atau perkenalan diri. Ya,
Everybody watch the video. Semuanya nonton video ini. Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Amin. Nah, ketika kita bertemu dengan lingkungan baru atau teman-teman baru, tentu saja yang harus kita lakukan adalah memperkenalkan diri, atau dalam bahasa Inggris bisa kita sebut dengan self-introduction. Memperkenalkan diri, perkenalan diri. Nah, gimana sih caranya kita memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris? Caranya simple. Yang pertama adalah greeting atau memberikan salam dan juga sapaan. Kalian bisa mengucapkan hello everyone, hi everyone, halo semuanya, hai semuanya. Atau simpelnya kalian bisa mengucapkan good morning, good afternoon, good evening, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tergantung dengan kapan kalian memperkenalkan diri. Setelah mengucapkan salam sudah, kalian harus meminta izin terlebih dahulu sebelum memperkenalkan diri. Atau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan asking permission to introduce ourselves. Ya, kita bisa mengatakan, let me introduce myself. Izinkan saya memperkenalkan diri. Atau, I would like to introduce myself. Saya ingin memperkenalkan diri. Nah, diingat ya, di sini kita menggunakan would, bukan menggunakan want. Kenapa? Karena kita ingin mengucapkannya, memperkenalkan dirinya dengan bahasa yang sopan. Sehingga kita menggunakan would. I would like to introduce myself. Atau kalian juga bisa mengatakan, please allow me to introduce myself. Izinkan saya memperkenalkan diri. Oke, tadi greeting udah, salam udah, terus meminta izin untuk memperkenalkan dirinya juga udah. Kemudian kita akan menyatakan nama lengkap atau our full name, ya. Simpelnya, kalian bisa mengatakan my name is, atau my full name is, atau I am. Misalkan, I am Taylor Swift. My full name is Taylor Swift. My name is Taylor Swift. Nama saya Taylor Swift. Oke, good. Setelah tadi full name-nya udah disampaikan, selanjutnya kalian menyatakan nama panggilan atau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan nickname. Nah, cara mengatakannya, cara menyatakannya, kalian bisa menyebutkan my nickname is, nama panggilan saya, atau you can call me, kalian bisa memanggil saya, my friends usually call me, teman-temanku biasa memanggilku, my friends usually call me Alex, you can call me Alex, my nickname is Alex, ya, nama panggilan saya Alex. Oke, good. Nama sudah disebutkan, kemudian atau I am 17 years old. Saya berusia 17 tahun. Selanjutnya kita menyampaikan alamat atau address, tempat tinggal. Nah, untuk menyatakan address atau alamat, kita bisa mengatakan I live in, atau I live on, atau I live at. Terus bedanya apa? What's the difference antara in, on, dan at? Perbedaannya adalah ketika kita menggunakan in, kita hanya menyatakan nama kota atau nama negara. Di sini contohnya ada I live in Padang. Saya tinggal di Padang. Padang nama kota. Spesifiknya dia tinggal di jalan apa tidak diberitahu. Jadi bisa mengatakan I live in Padang. Untuk yang on itu kita gunakan ketika kita ingin menyatakan nama jalan. Misalkan I live on Setaji Street. Saya tinggal di jalan Setaji. Tapi tidak spesifik menyatakan nomornya berapa. Nomor rumahnya tidak diungkapkan.
Caranya, kalian boleh mengatakan my hobby is ketika hobinya cuma ada satu, atau my hobbies are ketika hobinya ada dua, ada tiga, ada empat, ya, lebih dari satu. My hobbies are. Contoh-contoh hobi apa aja? Contoh-contoh hobi bisa reading, membaca, reading novel, reading magazine, atau singing, bernyanyi, shopping, berbelanja, studying, belajar, cooking, memasak, running, berlari, listening to music, mendengarkan musik, watching movies, nonton film, playing basketball, bermain bola basket, atau mungkin ada yang suka bermain sepak bola, bisa playing football. Okay? Alright. Nah, tadi kita buka self-introduction-nya dengan greeting, tentu saja kita juga harus menutupnya ya. Caranya simple, kalian tinggal mengatakan, I think that's all for me, thank you. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Atau bisa juga, that's all about me, thank you for your attention. Itu semua tentang saya, terima kasih atas perhatiannya. Oke, sekarang kita langsung ke contoh dari self-introduction. Karena udah selesai nih, kita langsung bacain example-nya. Hello everyone, I would like to introduce myself. My name is Alexander Christian. My friends usually call me Alex. I am 15 years old. I was born in Padang, December 25, 2005. I originally come from Jakarta, but now live in Padang. My hobbies are playing guitar and watching movies. I think that's all from me. Thank you for your attention. Nah, itu tadi kalian sudah membaca contoh dari self-introduction. Now it's your turn to practice. Oke, kita sudah nonton video tentang self-introduction atau cara memperkenalkan diri. Ya, banyak sekali ungkapan-ungkapan, ya, vocabulary atau kosakata yang kita bisa dapat dari situ. Untuk for the next, I would like to, saya ingin membuat kalian dalam bentuk kelompok. Sekarang, please sit based on your group. Tolong duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing, dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Ya, from group 1 until group 4. Now, ya. Sudah duduk semua dalam bentuk kelompoknya? Tolong diperhatikan, attention please. Seperti tentang self introduction tadi yang kalian sudah nonton lewat video, asking for identity, ya, bertanya tentang identitas, ya. Biasa bisa kita mulai dari what is your name, where do you live, how old are you, where do you go to school, what class are you now, what is your hobby, what is your favorite color, what is your favorite food, what is your favorite drink. Ya, kita bisa menanyakan hal-hal seperti itu. Ya, self introduction bisa dimulai dari your name. Apa artinya your name, anak-anak? Nama. Misalnya nama lengkap. Kan biasa kita ada nama lengkap, ada lagi nama panggilan, toh? Nama panggilan. Kemudian kalau ini where do you live itu tempat tinggal. Berikutnya how old are you? What does it mean? Apa artinya how old are you? Hah? Very good. Berapa umurmu atau berapa usiamu? Ya. The next, where do you go to school? What does it mean? Ada yang tahu? Di mana kamu bersekolah? Iya, di mana kamu bersekolah? Very good. Ya, what is your hobby? Apa hobi? Very good.
favorite food? Hah? Apa makanan kesukaan kamu dan lain sebagainya. Itu bisa dipertanyakan hal-hal seperti itu. Ya. Any question so far? Ada pertanyaan sampai di sini? Excuse me, sir. Ya, Michela? How to say in English if in half more than one hobby? Oke, pertanyaannya bagus sekali. Michela tanya begini, ya teman-teman. Michela tanya, how to say in English if I have more than one hobbies? Katanya, bagaimana kita menyatakan dalam bahasa Inggris kalau kesukaannya itu lebih dari satu? Ya, biasanya kita kan bilang my hobby is reading misalnya. Tapi kalau hobinya dia lebih dari satu, kalian bisa menyatakan my hobbies are. Kenapa hobi jadinya hobbies di sini? Perhatikan, kalau berakhiran dengan y itu diubah jadi i tambah dengan is, jadinya hobbies karena lebih dari satu. Ya, boleh dicatat-catat di buku catatannya itu. Ya, boleh dicatat. Kemudian to-be-nya jangan gunakan is, tapi harus gunakan are. Kenapa gunakan are di sini? Karena hobinya lebih dari satu. Ya, misalnya Michela tadi tanya, hobimu apa, Michela? Dancing and swimming. Oke, dancing and swimming misalnya. Oh, berarti Michela ini hobinya dua. Ya. What is dancing? What does it mean dancing? Hah? Menari. And swimming, what does it mean? Berenang. Ya, dia suka berenang atau kegemarannya berenang, kegemarannya juga menari. Ya, itu dari Michela. Ya. Any more question? Ada lagi yang bertanya? Sudah jelas ya? Sudah? Kalau sudah, saya Pak Guru ada LKPD. Ada bentuk ya, yang saya sudah buat di sini. LKPD itu yang kalian harus kerja. Saya sudah buat kopi di sini. Masing-masing nanti dalam grupnya kerja nomor 1 dan 2 saya bagikan masing-masing ambil dan kerja nanti di LKPD. Ini namanya LKPD atau lembar kerja peserta didik, ya. Ini Stanley, Anilia, ini Arifin, ini Yulianto, Stefani, Juliani, Navdia, Silencia. Yang ini kelompok ini paling malas, ini hanya 4 orang saja. Tigo, Tatiana, Anindita. Ya, itu LKPD-nya, tolong diperhatikan. Ya, number 1, semua perhatikan. Number 1, fill the blank sentences below with your own identity. Ya, tadi kita sudah lihat lewat video bagaimana cara memperkenalkan diri. Ya, sebelum kerjakan kita bisa bilang, hello everyone, good morning, my full name is. Full name itu adalah nama lengkap. Ya, the next ada bisa tambahkan nickname. Ya, bisa tambahkan tentang address atau alamat, bisa tambahkan tentang sekolahnya di mana, bisa tambahkan tentang umurnya berapa, bisa tambahkan tentang hobinya apa. Itu saja dulu deh, supaya tidak bingung-bingung. Itu saja dulu, bagian-bagian itu saja. Ya, beginning from mulai dari full name, full name,
nickname, address atau alamat, toh, umur, kemudian sekolah di mana, and hobi. Itu saja dulu, ya. Ya, semua masing-masing kerja LKPD-nya di bagian 1 sekarang dilengkapi, ya. Kalau ada yang tidak paham, saling tanya di dalam anggota grupnya, anggota kelompoknya. Bisa tanya sama temannya yang sudah bisa mengerti, oh cara kerjanya seperti ini. Silakan. Sekarang, ya, dilengkapi. Bisa mengerti toh? Iya, di sini di dalam sini dikerjain. Nah. Jangan lihat dulu nomor 2, khusus nomor 1. Ya, itu. Hello, my name is, isi nama lengkap. Yang di bawah I am, I live, I have, lengkapi. Saya kasih waktu 10 menit deh kerja itu, LKPD nomor 1. Kalau ada kata atau vocabulary yang kalian tidak mengerti, bisa kalian cari di kamus. Ada yang bawa kamus tuh? Ya, bisa buka di kamus itu. Ada kata yang kalian tidak tahu artinya. Ya? Bisa. Itu fungsinya, saya suruh bawa kamus, ya. Nanti itu LKPD-nya ketua kelompoknya masing-masing kumpul dan kasih Pak Guru, ya. Ada yang mau ditanya nih Sheila, kelompok 1. Ya, ini artinya this is me. Bisa, ini adalah tentang saya. Bisa kok isi masuk dalam bentuk paragraf ini. Dalam bentuk paragraf, my full name is, but you can call me, di sini, ya. Ya, oke, welcome Sheila. Ya. Five minutes left. Everybody finish? Tugasnya masing-masing dalam kelompoknya. Untuk tidak ambil waktu lama, ya, Pak Guru ambil perwakilan dari setiap kelompok saja untuk mempresentasikan hasil kerjanya dari setiap kelompok, ya. Oke, starting for the first group 1. Oke, Michela coming in front of the class. Silakan di depan kelas, ya. Iya. Tolong kelompok yang lain simak apa yang dipresentasikan oleh kelompok 1, ya. Good morning, everybody. Let me introduce myself. My full name is Michelle Desanti, but you call me Sheila. I live in Pangli and I am 14 years old. I study at SMP Negeri 2 Sesian. My hobby is dancing. That's all for my self-introduction and thank you very much. Oke. Ya. Siapa yang mau presentasi dari kelompok 2? Silakan Stefani.
call me Fanny. I live in Malakiri and I am 13 years old. I study at SMP Negeri 2 Sesan. My hobbies are riding bicycle and shopping. That's all for my short introduction and thank you very much. Oke, thank you Stephanie from the group 2. Luar biasa ya, hasil kelompoknya sudah ada masing-masing perwakilan dari setiap kelompok. Ya, everybody attention please. Masih banyak yang salah-salah dalam membacanya, pronunciation-nya. Ya, pronunciation-nya perlu banyak yang diperbaiki. Ya, I read and you repeat all. Ya, hello. Everybody hello. Everybody say hello. Semuanya hello. Buka mulutnya hello. Good morning everybody. Let me introduce myself. Yeah. My full name is. Ya, nanti dilengkapi nama lengkapnya. The next. My nickname is. Ya, itu adalah nama panggilan. The next, kita bisa bilang I live in. Nah, ini harus perhatikan ini. Kalau yang menggunakan preposisi in, cukup ini nama tempat tinggalnya. Misalnya Pangli. I live in Pangli, for example. Ya, the next, on. Ini on, preposisi on biasa diikuti oleh nama jalan. Misalnya I live on Jalan Porosadan misalnya. I live on Jalan Porosadan Pangli. Ada lagi at di bawah. I live at Jalan Poros Pangli number 5. Misalnya ya, ini Sakdan number 5 Pangli misalnya. Perbedaannya apa anak-anak? Ya, everybody attention please. Tolong semua perhatikan tentang menunjuk alamat. Ada preposisi atau kata depan in, on, and at. Ada 3. Bedanya apa? Kalau menggunakan in, itu masih dalam bentuk alamat luas. Pangli ini kan luas. Toh? Bisa menggunakan on, itu biasa dilengkapi dengan nama jalan. Itu lebih agak sempit sedikit daripada in tadi. Ada yang menggunakan kata at, itu lebih kompleks lagi. Ya, lengkap dengan nama jalannya, nomor rumahnya. Ya, itu tentang address atau alamat. Ya, the next di bawah ada tadi hobi. Ya, ada yang hobinya hanya satu, cukup mengatakan ya, I hobby is reading misalnya. Kemudian ada di bawah hobinya 2, ada yang saya dengar tadi. Kelompok berapa tadi yang presentasi itu ya? Oke, kelompok 2. My hobbies are riding bicycle and swimming misalnya. Ya, bisa mengatakan seperti itu. Ya, saya kira pelajaran kita hari ini cukup sampai di situ. Ya, sebelum kita menutup pelajaran kita, saya ada refleksi sedikit. Coba semua perhatikan. Kalau Pak Guru tanya seperti ini, apa yang kita pelajari hari ini anak-anak? Tentang apa? Ya, very good. Self-introduction. Ya, self-introduction itu memperkenalkan diri. Apalagi kalau kita baru ketemu. Kalian ini baru kelas 7. Mungkin masih ada yang belum saling mengenal. Bisa mempraktekkan lewat self-introduction. Ya, kalau Pak Guru tanya seperti ini, kira-kira ada kesulitan yang kalian
hadapi selama proses pembelajaran kita ini tentang self introduction? Hah? Tidak ada? Iya. Kalaupun tidak ada, tapi hanya yang saya pantau tadi itu masih banyak yang salah-salah pengucapannya, membacanya. Untuk membantu itu, ya, coba rajin-rajin buka kamusnya. Di bawah itu ada kosakata, vocabulary, ya. Cara bacanya dilengkapi. Usahakan pelajari di rumah, ya. Buka kamusnya, pelajari di rumah. Kalau Pak Guru tanya lagi, kira-kira bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Senang. Hah? Senang. Happy? Happy. Iya. Semuanya happy ya? Ya. Homework. Nanti Pak Guru kasih homeworknya. Tentang perkenalan diri, tulis saja di buku. Saya diktekan, tulis di bukumu. Nanti kau pulang kerja di rumah. Ya. Masih tentang self introduction. Ya. Tuliskan self introductionmu yang kau sudah kerja hari ini. Nanti pulang praktek di rumah, di depan orang tuamu. Nah, ya, supaya orang tuamu bangga. Ih, anak saya sudah pintar bahasa Inggris, bisa memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Ya, bisa? Semua bisa kah? Bisa. Ya, supaya tidak lupa harus bisa pulang mempraktekkan self introduction-nya di depan orang tua. Ya, saya kira that's all for today. Before closing our study today, satu orang pimpin doa. Saya undang Michelle lagi. Ya, semua simpan bukunya dulu. Bukan simpan bukunya, masuk dalam tas. Kita siap untuk ulang ya. Oke, Michelle.